Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini, hari Senin, kita bergabung kembali dalam acara Renungan Harian. Dan kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kira firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kita mengisi hidup ini hari ini. Saudara yang bekerja, saudara yang usaha, sebagai ibu rumah tangga, wira swasta, sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, semuanya akan diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kiranya hari ini menjadikan hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu Allah adalah penjunan. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian: apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yeremia mempelajari pelajaran yang hebat. Dengan jalan dia mengamati pekerjaan penjunan atau tukang periuk. Satu saat sang nabi mengunjungi rumah tukang periuk yang terletak di pinggir kota. Tukang periuk itu mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi bejana.
dalam proses pembuatan itu, tiba-tiba bejana yang hampir selesai itu retak. Apakah tukang periuk itu membuangnya? Tidak, saudara. Penjunan tidak membuang bejana yang retak tadi. Ia kembali menghancurkannya ke dalam tangannya tanpa menghilangkan sedikit pun dari pecahannya. Ia membentuk menjadi bejana yang baru. Jadi tidak ada sedikit pun tanah yang dibuangnya itu, saudara. Tapi dia lebur kembali menjadi bejana yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita pun dapat mempelajari 3 sifat Allah sebagai penjunan yang sangat dominan. Yang pertama, saudara, kita akan bisa dapat mempelajari maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Penjunan itu memiliki rencana bagi setiap gumpalan tanah liat. Walaupun gumpalan tanah memiliki sifat dan kualitas yang berbeda, namun sang penjunan tidak membuangnya begitu saja. Ia tetap membentuknya menjadi bejana sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Begitulah Allah terhadap kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memiliki rencana yang agung bagi setiap kita. Pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang diberkati Tuhan. Dan itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ia juga tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah yang agung ini harus memenuhi hati dan pikiran kita, bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari tujuannya yang agung dan mulia. Sekalipun hari ini kita gagal, sekalipun hari ini kita tidak berdaya, tetapi sekali lagi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah sang penjunan. Dia mempunyai tujuan yang mulia dalam hidup kita. Dia mempunyai maksud dan tujuan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur, karena Allah yang kita sembah adalah Allah sang penjunan. Dia tidak lihat latar belakang kita. Dia tidak lihat kegagalan kita. Tapi satu hal yang kita yakini, bahwa rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadikan kita tetap optimis, menjadikan kita yakin dan pasti bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kami begitu mulia. Bahkan kami boleh mengucap syukur Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak.
Tuhan tidak membuang kami. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur dengan kasih Tuhan kami kembali dimerdekakan. Terima kasih Bapa di surga untuk maksud dan tujuan yang terindah dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami gagal, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang kami. Berkati setiap umat-Mu. Jadikan kami selalu optimis bahwa tangan Tuhan pasti terbuka untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan kami berdoa pemulihan besar-besaran boleh terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap optimis. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.